Ya mari ngono ganti ibu. Blok ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo saking dusun Wanacala Gus, nami kulo Subhan. Niki masih berkaitan tentang nafsu atau jiwa. Kita semua tahu syahadat lisan. Apakah ada syahadat jiwa? Terus apa? Dan yang kedua, apakah ada syahadat hati, biar hati kita itu bisa mendapatkan nurullah? Dan keduanya sering terjadi di kalangan kita, menjisimkan Allah pada manusia yang lain. Padahal tadi sudah menyebutkan jangan bilang Allah diucarakan, cukup di dalam hati. Pada salah paham Gus pangapura singkata niku kula nyuwun jawabane supados kula saged diantara tadi syahadat jiwa dan syahadat hati. Kalau syahadat lisan insyaallah satu hari berapa kali kita menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada syahadat jiwa atau hati, atau ada yang mengatakan syahadat roh? Dengan hujah apapun, dalil apapun, saat ini saya jawab ada. Golongan am sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menerima. Saya ulang, walaupun kami memakai segudang hujah terkait syahadat jiwa atau hati atau ruh itu ada, golongan kita yang masih di am sampai kapanpun gak akan pernah bisa menerima. Sebab syahadat itu adanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, disebut syahadataini. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Pun saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara saya yang masih pahamnya di syahadat syariah atau jasmani. Enggak. Tapi saya mohon izin sedikit kami tak mengurai. Barangkali bisa diterima. Mengapa di dalam surat Al-Qasas ayat 77 terkait anugerah kebutuhan dalam diri manusia ada dua, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, urusan ruhaniyah pada Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan urusan terhadap manusia yang ada kaitannya dengan dunia jangan kau tinggalkan. Artinya berarti manusia itu ada jasmani, ada rohani. Dalam pendidikan Islam ada syariat dan hakikat. Cuman oleh karena kita, mohon maaf, mulai kecil dicekoki, mulai kecil didoktrin, mulai kecil dididik hanya ilmu syariah saja, maka ketika suatu saat ilmu hakikat dituangkan, la yu'minun, nggak percaya. Kebanyakan kita seperti itu. Makanya tadi mana sih yang disebut Islam yang kafah, yang sempurna itu? Ketika Islamnya sudah sampai pada ihsan, pada makrifat, baru sempurna. Bon.
Kalau toh ada, saya kembalikan kepada diri Anda. Apa sih makna bersaksi itu? Atau menyaksikan? Menyaksikan siapa Anda? Ya Allah, lah ngoten toh. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang saya kembangkan, Allah yang mana? Udah Pak, kita diem. Nggak bisa. Sebab aku punya dasar. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Dzate Allah ojo dipikir ning pikiran makhluke. Lah ngoten toh. Lanjane yang kita buat mikir itu akal. Mestinya hati yang harus dibuat angan-angan, tafakkur, baru ketemu. Kita mengambil hadis, Quran, walaupun secara syariat tergantung Anda maknani dari mana. Jenengan maknani walaupun syar'i, dadine ya syar'i. Walaupun syar'i nek sampean ambil dari sisi tasawufnya jadi hakikat. Bon, bersaksi itu wajib dikatakan sah yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Namanya dzikir, eling, ingat, wajib ketemu dulu. Bagaimana mungkin saya dikatakan ingat, lawang aku nggak tahu bertemu. Contoh, saya dengan Pak Iqmal, taruh saja saya tidak pernah bertemu orangnya bagaimana, sifatnya bagaimana. Saya ditanya sama teman Brebes, Son, aku punya teman namanya Pak Iqmal. Oh ya? Terus apa? Ruh wonge we, eling wonge. Wong aku belum pernah ketemu. Apa bisa saya ingat, oh begini Pak Iqmal itu gini, orangnya gini. Bisa enggak? Enggak bisa. Dikatakan dzikir, dikatakan ingat manakala Anda betul-betul sudah bertemu Allah. Sesungguhnya kita pernah bertemu Pak, cuman etok-etok, gak pernah, alias lupa. Sebab saking suwene jenengan tinggal no. Akhirnya Quran ngelingno. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dibukalah yang namanya dinu tauhid. Akhirnya jenengan di hati ingat, oh iya. Begitulah. Berarti yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Siapa Allah sebetulnya? Ternyata tidak jauh dari kita. Lewat ilmu, amal, istiqomah, akhirnya mendorong hati sampean bersaksi dengan benar. Muhammadnya juga begitu. Makhluk, semua makhluk bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti statusnya makhluk iku Rasulullah, utusane Allah, digerakne dening Gusti. Lah, itulah Muhammad. Itulah betul syahadat jiwa atau syahadat hati, syahadat ruh. Boleh saya katakan ini nanti ketika saat jenengan betul-betul ashadunya ini wajah tu wajia, Muhammadnya ini dengan Allah sudah tiada, disebut syahadat tunggal. La ilaha illa ana. Disitulah, inilah yang disebut sebagai makrifat. Sudah lanjut. Mohon maaf sekali lagi, beruntung bisa hadir di tempat ini. Saya dari Banyumas, Gus. Nama Muhammad Toha. Yang saya ingin tanyakan, penting sekaligus. Untuk monitor bisa dikeraskan sedikit volumenya, Pak Operator, untuk monitor. Sudah. Yang saya tanyakan, Gus,
Iya ya. Yang saya tanyakan begini. Setelah saya beat Sirul Asror, itu seakan-akan mendapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Terus terang bisa klik liko terhadap Allah. Di dalam Al-Quran tadi setelah diaturkan famangkana yarju liqallahi fal yang ya'mal ngamalan solihan fala yusyrik bi ibadati rabbi ada. Jadi keakuannya sudah belajar, saya buang, enggak saya aku. Yang saya tanyakan, saya itu sudah lama sekali masuk Thariqah Syadziliyah. Dan saya hitung berapa puluh tahun sebab saya sudah tua. Kalau saya tanya kepada guru mursyid saya nggak enak. Padahal tiap tahun saya menjadi panitia, ketua panitia hall Thariqah Syadziliyah. Tapi dari dulu sampai sekarang Thariqah Syadziliyah masih saya amalkan. Sampai-sampai tadi hujan di masjid apa saya sholat, tasbih saya lupa nggak bawa uang gugup berangkatnya. Saya nyari kerikil ndak ada, pakai daun. Aduh repot sekali ya. Padahal secara dipikir Thariqah sudah lama, bacaan sampai ratusan tiap, belum ketemu. Tapi saya sudah masuk Sirul Asror, masuk alhamdulillah sudah ketemu. Jadi saya tanyakan, Gus, apakah Thariqah saya enggak saya amalkan ataukah saya amalkan juga padahal enggak ketemu kalau lewat Dzikir Syadziliyah? Kayak gitu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Itu saya kutip, saya nukil dari kitab Al-Hikam. Amalan apapun, tidak hanya wirid di Syadziliyah saja, semua thariqah, termasuk amaliyah baca Quran, termasuk amaliyah kerja, amaliyah apapun tanpa kecuali. Sesungguhnya semua itu seperti patung qaimatun, suwarun qaimatun, laksana patung yang tidak bisa memberikan manfaat apapun. Jadi mohon maaf Pak, ini kami tidak menduding satu thariqah, betul nggih? Seluruh amaliyah. Mengapa demikian? Karena sifatnya amal itu nggak bisa menolong kita. Kata Allah, ojo dumeh, tahu dumeh ya? Ojo dumeh kau ahli ibadah, bukan sebab kau tak masukkan surga karena ibadahmu. Kau kumasukkan surgaku bukan karena bacaanmu Quran tiap hari, bukan zakatmu, bukan hajimu, bukan puasamu, tapi karena rahmatku. Nah niki, apa sebab munculnya rahmat? Wa arwahuha, amal ini, patung ini kudu diwane roh biar bermanfaat. Apa ruhnya amal? Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal amaliyah iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal, yaiku wujud rahasiane ikhlas fiha ing dalam amal. Apa rahasianya ikhlas? Lepase keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan, iki namanya nafi.
isbat menetapkan keakuan Allah yang melaku iki loh rahasianya ikhlas. Jadi ketika jenengan iki beramal apapun kok di dalam hati sampai merasa hanya Allah yang melakukan bukan Anda, ini berarti amal yang punya ruh, berarti bermanfaat. Menurut saya tetap jalankan aja, tapi sertakan rahasianya ikhlas. Cara untuk meletakkan menyertakan ikhlas tidak bisa keluar dari fungsi daripada dzikir sirul asrar. Menurut saya sih tetap kita jalankan aja aurat-aurat wirid-wirid di dalam thariqah dalam diri kita, cuman sertakan ketika jenengan khususiyah, ketika jenengan solo wiridnya bla 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 bla, jenengan sertakan terlebih dulu sirul asrornya. Justru ini sebuah kendaraan, justru ini sebuah fasilitas yang bisa panjenengan jadikan untuk bertemu Allah. Menurut saya gak usah ditinggalkan, cuman sampai sertakan dzikir sirul asrar baru bisa nyambung. Sebab mohon maaf, semua kuncinya ada di situ. Thariqah manapun jikalau tidak membawa kunci kemusyahadah, mohal untuk menjadi golongan yang Allah kehendaki. Lah isine rahmat tadi ya, mohon maaf, dikarenakan jenengan tidak merampas bajunya Allah yang maha menghendaki, yang maha melakukan. Inilah persoalannya, rahmat itu akan turun manakala jenengan ini sudah tidak melepas, sudah tidak merampas bajunya Allah, haknya Allah. Nek tak simpul nih, jenengan iso dzikir sebab didikir ke Gusti, jenengan saged ketemu Allah sebab ditemokke Gusti, bukan karena yang lain. Pun saged dipaham nggih? Nggih. Sekarang ganti ibu. Monggo. Ngalih. Ganti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya Ibu Rohila dari Jakarta, membawa rombongan adik-adik saya. Namanya, perkenalkan, namanya Zainab, itu Homero, Isma, dan itu di belakang adik saya Muhammad Ripai gitu. Mereka sih pengen bayat sih Gus gitu, kalau bisa gitu. Terus ini adik saya ada pertanyaan, silakan. Makasih ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Saya mau nanya, dari anak saya yang lagi mondok di Lirboyo, katanya dia belajar kitab apa tadi saya lupa gitu. Cuman pertanyaannya, Allah itu qadim, nyatanya Allah itu setelah makhluk itu mati gitu. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Yang kedua, bagaimana caranya biar sholat kita khusyuk sedangkan saya belum ma'rifatullah dan saya baru belajar ma'rifatullah gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon maaf terkait baiat ya. Saya di bulan Desember kemarin, kalau nggak salah tanggal 21 hari Sabtu, ikut terakhir kami membaiat di
di depan panjenengan. Setelah itu kami sudah tidak membeat lagi. Bagi jenengan yang ingin berbeat dan sama hukumnya sampean iki berbeat langsung ngeten iki, sampean masuk aja di link bab beat di YouTube di channel Ponpes Jaya Baru, sampean ketik beat atau hakikati beat, baru ketemu, ikuti aja di situ. Kalau nggak ketemu, saya punya linknya, bisa saya kirim lewat WA, ikuti di situ. Sama, karena sesungguhnya baiat itu maknanya adalah menyambungkan talinya ruh sampai datang Allah yang selama ini keputus oleh nafsu. Berarti sing nyambung ya Gusti. Dalam diri saya ada Allah, dalam diri HP akhirnya muncul suara gambar, itu juga sebab karena lanjenengan nanti asyadunya pada ilallahnya, bukan pada makhluk, pada hidup yang menguasai perbeatan itu. Sama Bu. Jadi mohon maaf ya, mungkin nanti bisa kalau langsung ngeten iki setelah nanti kami sudah menyelesaikan 2 kitab, kitab awal dan kitab akhir. Saya sementara masuk dalam bulan Rajab ini, saya menulis kitab itu, dan ini di toko-toko nggak ada. Kitab yang akan kami berikan terhadap sampean sebagai pedoman bagi jenengan yang belum mengenal tauhid, nanti mulai tahapan awal akan bisa dipahami. Kecuali kitab akhir niki tidak semuanya akan bisa mendapatkan, kecuali mereka yang sudah punya wasilah khusus, karena ini menyangkut isi daripada Al-Quranul Qadim, bukan Al-Quranul Karim. Kalau tulisannya nanti saya pakai bahasa Arab tetap, tapi saya bubuhkan dengan bahasa Indonesia biar bisa dipelajari oleh nasional. Jadi harus belajar kitab awal dulu. Setelah kitab awal dipelajari, harus melakukan kholwat. Setelah kholwat baru bisa untuk menerima kitab akhir. Justru kitab akhir ini yang kusebut sebagai Al-Quranul Qadim, yang tanpa ada tulisannya bisa dibaca, nanti jenengan cocokkan dengan apa Al-Quranul Qadim dalam hati jenengan, antara tulisan yang kami tulis dengan apa yang ada di dalam hati jenengan yang disebut Al-Quranul Qadim itu cocok apa mboten. Nah nanti sebagai koreksi seperti itu. Pon, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah sifat Allah wajib qadim, wujud kidam. Kidam masuk di dalam sifat salbiyah Allah. Kalau wujud sifat nafsiyah Allah. Arti daripada kidam terdahulu, berarti sebelum adanya makhluk apapun itu sudah ada wujudnya Allah. Itu namanya kidam. Makanya mengapa pondok saya itu disebut Jaya Baru. Lagi sing gak ngerti, ono pondok kok Jaya? Ya nek PO bis. Pun tak jelaskan Pak. Jujur mawon, hak wallahi itu dulu ketika kami ziarah ke Sunan Muria, Allah kasih nama pondok itu saya ketika saat ziarah ke Sunan Muria. Lah ketepatan bis yang saya tumpai itu rombongan nih Pak, yo Jaya
Baru PO Jaya, kula kaget. Loh kok PO Jaya Baru? Sempat mikir Pak kula nih Pak, kok ana pondok Jaya Baru? Lalu saya taskehkan ke Mbah Fakih. Mbah Fakih itu pondok pesantren Darussalam Pari Kediri. Beliau jawab, "Ger tambahono Miftahul Ulum." Sebetulnya pada saat di Sunan Muria kami sudah tahu artinya Jaya Baru itu, cuman tak taskehkan kepada Mbah Fakih. Beliau sudah almarhum Pak. Mengapa harus ditambahi Miftahul Ulum? Supaya orang syariat gak bingung. Miftahul Ulum itu adalah kuncinya beberapa. Al-ulum jamak dari ilmu, beberapa ilmu. Rupane ilmu itu jaya dan baru. Jaya adalah sifat Allah, jaya nggak pernah kalah, berarti Allah nggak pernah kalah. Berarti iki ilmu yang membahas tentang tauhid, niku jaya. Lah baru sesuatu yang baru datang, berarti makhluk. Makanya Allah sifatnya qadim, lawas, terdahulu. Yang baru kita makhluk itu disebut makhluk. Artinya baru adalah ilmu syariah. Mohon maaf, saya mulai mengajar ada taklim muta'alim ilmu syariah di pondok Miftahul Ulum Jaya Baru itu mulai tahun 9 gangsal 95. Ilmu alat yang kupegang mulai dari Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah Ibnu Malik. Ketika masuk Jawahirul Maknun, mohon maaf, itu tahun 2000, saya langsung diberhentikan Allah. Kamu jangan bahas ilmu syariat, sekarang bahaslah santrimu ilmu hakikat atau ilmu tentang tauhid. Itulah jaya. Kalau kaget Pak Bu, lah iki gak dadekno perkara. Masalahnya sejarah kami pun dulu seperti itu. Para masyayikh pun gak berani Pak menyampaikan tentang ilmu hakikat menuju makrifat itu, apalagi dengan secara umum. Gak berani. Saya bingungnya setengah mati pada saat itu. Tapi apapun alasannya, kalau perintah Allah harus saya jalankan. Ternyata di situ santri itu saya suruh untuk cari-cari teruskan kitabnya di pondok lain. Tinggal satu santri sing ikut, satu gindil. Saya coba dulu sebelum sampean paham, santri sing ngatut kula niku gindil-gindil setuk. Dibatasi sampai 25. Jatuhnya itu sampai tahun 2005 Pak. Iku santri 25 tok. 5 tahun dapat santri cuman 25. Jajal gimana? Just memang itu proses Pak. Dan ketika saat 5 tahun itu gaya penyampaian saya tidak vulgar seperti ini. Saya sembunyi-sembunyi seperti para masyayikh. 5 tahun saya tanya santri selawe paham mak? Ngodek. Astu. Akhirnya kami demo artinya saya lapor nang Allah, modele koyok minteri Gusti Allah. Ngeten Gusti, nek diatur model ngeten sembunyi-sembunyi nih lho, bahasanya isyarah, kapan pahami? Kalau disawen ini pol-polan ambek Gusti Allah. Lah nek gelem gulumu dipedhot. Maksud kula kan kasih kewenangan terhadap saya untuk menyampaikan secara vulgar.
tidak tebeng aling-aling, tidak pakai isyarah, dan itu juga di tengah umum. Jawabannya cuma satu, kalau lehermu mau ditebas monggo. Bayuh taruhane Pak nggih. Tapi kalau yakin itu kinayah. Akhirnya saya diperintahkan untuk haji Pak tahun 2005. Pada saat itu daftar sekarang, tahun ini langsung berangkat Pak. Kalau zaman sekarang kan mboten. Daftar sekarang berapa puluh tahun? Itu karena ada politik. Mohon maaf, masyarakat biar tahu. Bukan ini rahasia negara ndak, kula nggih orang negara loh. Sing wis ya wis, sebelum main Menteri Agama ini nanti tidak seperti yang sudah-sudah. Apa? Investasi. Sampai untuk mendapatkan porsi harus membayar 25 juta. Jenjang waktu ada yang 20 tahun, 25, 30. Inilah uang ini dikembangkan oleh negara. Dengan alasan memang kuotane mboten nyukupi. Mestine ketika gak nyukupi di stop dulu. Di stop. Sebab orang itu mohon maaf bisa mendapatkan porsi sewaktu-waktu dengan uang talangan. Lah gitu. Ini persoalannya. Akhirnya masuklah uang sampai ning bank. Diputar-putar dan lain sebagainya. Kita nggak tahu. Gak mungkin jenengan mencari bungahnya. Wong buat haji kok golek bunga. Lah ngoten nggih. Gak mungkin. Nggih mohon maaf. Mestinya di stop. Nggak boleh ada yang daftar. Dihabiskan untuk tahun ini, tahun depan kita buka lagi. Baru yang punya uang langsung bisa berangkat. Sing duwe yang punya uang 25 nggak bisa. Sekarang jatuhnya pelunasan berapa? Harusnya begitu. Makanya Menteri Agama ini insya Allah sekarang menggagas untuk kembali seperti sistem dulu. Hati untuk mendapatkan porsi harus lunas tahun ini berapa ketemu dolarnya. Insya Allah ini diturunkan dengan pelayanan yang sama. Lah, ini kan untuk mentertibkan mentertibkan petugas-petugas di dalam toh Pak ya. Kita dukung aja. Jadi biar dihabiskan dulu yang daftar-daftar yang katanya menunggu ada yang 30 tahun. Stop, jangan membuka pendaftaran lagi. Ini dihabiskan dulu, terutama yang sudah tua. Dinominasikan yang tua-tua itu. Udah dihabiskan baru dibuka lagi dengan bandrol pelunasan berapa itu baru Pak, seperti tahun-tahun yang sebelum 2005 kemarin. Daftar sekarang langsung bisa hadir dengan catatan langsung lunas. Dulu itu ngoten. Akhirnya apa? Udah setelah saya lakukan persyaratan haji itu, pulang saya ditidurkan Allah hampir 1 tahun, tidak tahu siapa saya ini, tidak tahu. Itulah maksud dipenggal lehernya, kehormatan. Dadi nyun sewu, kehormatan saya di mata masyarakat jatuh sak jatuh-jatuhe. Wis kula mboten cerita dijatuhkan lewat apa. Seluruh masyarakat
khususnya sak kecamatan, umumnya sak Mojokerto, mulai kiainya sampai santri nih memberikan label saya mukhlason gendeng. Lha wis pol toh pun ini ki mentaruhkan kehormatan. Ya sudah, hampir 1 tahun saya ditidurkan Allah, tidak tahu apa-apa, apa yang terjadi itu yang nggak tahu. Sudah Pak, umpama jenengan tidur tahu apa sampean? Keadaan sampean bagaimana? Ya nggak tahu. Anak sampean, istri sampean berbuat apa? Ya nggak tahu. Lah wong tidur kok, lah ngoten nggih? Tahu-taunya bangun. Loh, kok dilu? Ngoten. Kok sebentar? Saya tanya pada saat itu berapa hari saya tidur? Ternyata hampir 1 tahun. Ya sudah. Orang tidur ketika bangkong, tahu bangkong nggih? Mboten. Tangi gak eling ngoten niku lho. Melaku-melaku. Niku namanya apa di sini? Ngelindur. Oke. Jenengan pakai baju atau tidak, iku nggak tahu. Jenengan pindah kamar atau tidak nggak tahu. Tahu-taunya kalau ngelilir, loh, tadi kan aku tidur di kamar sana, lah kok sekarang di sini? Lah gitu nggih? Ya seperti itulah. Pun habis itu digelar Pak di Nun Tauhid seperti sekarang ini sampai detik niki. Tapi pun dianggap mesti enak. Lah, proses perjalanan Allah memperjalankan kami itu gak mentoloh sampai ningali ngoten. Cara wong tua nang anak tak tangisi. Lho ngoten lho niki. Lah, inilah perkara yang dimaksud intan yang sudah Allah berikan terhadap kita. Mohon maaf Pak, eman kalau sudah kita bawa wasilah langsung ini terus tidak kita praktekkan, eman Pak. Sebab ingat, anugerah itu ada 2, anugerah urusan jasmani, anugerah urusan rohani. Urusan jasmani adalah Ar-Rahman, kebutuhan jasmaniah di dunia, Ar-Rahim, kebutuhan hati jenengan kali kula langsung hubungan dengan Allah Subhanahu. Inilah yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Niki eman-eman. Jadi kidam iku adalah jadi sifat wajib Allah yang tidak boleh jenengan kali kula akui. Letaknya di mana? Ruh. Ruh iku gak tahu, gak iso mati. Penerko sampean laan mati, tapi asli roh iku kekal. Jenengan mengatakan roh itu kekal dari sudut mana? Sudut keahatan Allah. Di luar sudut akad, roh iku makhluk, yo sirno makhluk tiada, karena sifatnya lawan kata dari kidam. Baru al-muhaddis. Pun sekarang yang menjadi pertanyaan yang terpenting, bagaimana caranya sifat kidam Allah itu ada, yang ada dalam diri Anda tidak jenengan akui. Itu aja. Caranya cuma satu, jenengan harus menafikan keakuan jenengan, barulah nanti akan muncul keakuan Allah yang qadim, Allah yang kidam di sini. Pun satu. Nomor 2 terkait salat khusyuk. Wong saya belum belajar ilmu tauhid, bagaimana kami bisa khusyuk? Tidak bisa. Selama iman kita belum ihsan, siapapun kita, apapun status kita, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak percaya? Pernah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk sholat yang khusyuk. Hei sahabat, sholatlah kau yang khusyuk. Jikalau kau sholat khusyuk, bisa tak kasih serban hijau. Semua nggak bisa, sekalipun Sayyidina Ali. Apapun Pak status sampean,
Jikalau belum iman ihsan nggak bisa. Sekalipun Sayyidina Ali, tapi hadis itu jangan sampai jenengan gorengnya ngeten. Wong Sayyidina Ali nggak bisa, apalagi kita. Lah ngoten nggih. Biasanya ngoten kalau dengar. Wis, kalau nggak percaya, buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mengapa Al-Mu'minun itu kok bisa? Al-Mu'minun itu siapapun terlepas dari Sayyidina Ali, terlepas dari Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jelas, sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Loh, iman. Cuman di situ nggak diterangkan secara tertulis muhsin, tapi mukmin. Makanya butuh tafsir. Mukmin yang bagaimanakah yang bisa sholatnya khusyuk? Ternyata mukmin yang sudah muhsin, coro iman sudah ihsan baru. Lah jalannya untuk bisa ihsan, jenengan mau tidak mau muaranya lewat dinu tauhid. Belajar si ilmu tauhid, otomatis jenengan wajib cari guru akhirat, guru yang khusus membahas tentang ilmu tauhid. Bon niki nek jenengan keliru golek guru ilmu dohir, ya sampai diulang fikih, diulang Quran, cara membaca Quran yang benar, tajwidnya, makharijul hurufnya bagaimana, hadis sampai akan dibimbing tentang penjabaran hadis mana yang sahih, mana yang hasan, dan seterusnya. Makanya sampai umur niki sampun kedaluwarsa. Ngertos kedaluwarsa? Wis wayahe sampean iki belajar tauhid. Masalah jenengan jenggote wis putih kabeh, umure di atas 40. Tapi wahai yang umur 30, jangan harap, jangan kira Anda bisa sampai umur 50 tidak mati. Bisa jadi sebelum 40 meninggal. Sebab yang namanya kematian itu nggak pandang umur, nggak pandang sehat, apakah sakit enggak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Nek itu sudah datang, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Alias kita tidak tahu kita meninggal. Olehnya tidak tahu, lekaslah jenengan bertauhid. Jadi harus bertauhid dulu, Bu. Oke, niku di Kediri, Bu. Pondok apa tadi? Lirboyo iku Kediri. Ya, pondok itu kebanyakan itu lihat masa kita, masa ibtidak, sanawi, aliyah. Kalau ini tidak diteruskan musyawirin, nggak mungkin dibahas tauhid. Memang begitu, kita diajar dulu, dimodali kita dulu tentang ilmu syariah, yang di dalam ilmu syariah melalui Quran, hadis, apalagi kitab fikih dan lain sebagainya. Biar hatam dulu, empun dikongkon nikah dulu, disuruh untuk menjalankan di musyawirin. Musyawirin itu biasanya itu dididik tentang tauhid, biasanya gitu. Empun dikongkon boyong dulu sebelum beliau belajar ilmu tauhid, barulah nanti akan dibuka rahasianya bagaimana cara sholat yang benar. Mekaten, nggih? Masih dalam Ibu? Ada enggak? Monggo, ibu-ibu dulu. Monggo. Monggo. Mike kasihkan tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wiwi dari Selawi. Saya mau menanyakan arti harfiahnya zikir Sirul Asr itu kan rahasianya rahasia. Karena saya ketika menjalankan zikir tersebut, saya banyak saya mendapatkan ujian secara fisik maupun secara fisik maupun intinya itu mendapatkan ujian yang berat, tapi alhamdulillahnya itu hati saya tenang. Seperti itu. Pertanyaannya rahasia zikir asar itu apa? Karena memang dampak untuk saya itu sangat begitu besar, dan saya bersyukur sekali sudah dipertemukan sama Gus Muswason, dan bersyukur sama Allah yang sudah memperkenalkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dibuka dalam surah Al-Baqarah 256, Allah bersabda, ajaran ini tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, artinya empun disalahkan bagi orang yang menolak. Jangan, karena setiap manusia ada prosesnya masing-masing. Janganlah kau benci orang yang membencimu. Jangan, disebabkan karena tidak seiman, tidak sefaham. Jangan, karena setiap diri kita manusia itu punya proses masing-masing. Ukurannya itu adalah hidayah dari Allah. Ajaran mana yang tidak ada, yang tidak boleh dipaksakan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itulah ajaran yang membebaskan hati ruhaniah jenengan dari belenggunya nafsu. Berarti dinut tauhid. Fungsinya, rahasianya, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan hatinya iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya benar-benar kepada Allah akan disebut imannya ihsan. Inilah fungsi faedah rahasia daripada dzikir Sirul Asr. Diteruskan ayatnya, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali ini apa? Tali yang hubungan hatimu langsung datang Allah, jangan kau lepaskan. Pegang teguh tali ini. Niku Al-Baqarah 256. Di situ tidak disebutkan maksud nama dzikir Sirul Asr, enggak disebut. Tapi Allah sebutkan dalam ayat lain, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya hatimu mengingat Allah lah jiwamu, hatimu akan damai. Ujian in asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ujian apapun yang Allah hadapkan, tapi jikalau hati jenengan kembali kepada Allah, artinya kembali ingat, sadar semua datangnya dari Allah, yang menggerakkan Allah, itulah hati yang akan damai. Jadi itulah rahasianya Sirul Asrar di situ. Sebab fungsinya Sirul Asrar itu kan ada 3 tahap: su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasakan, meyakini bahwasanya semua apapun yang bergerak, yang menggerakkan hanyalah Allah. Hati sadar semuanya yang berperan Allah, berarti jenengan sudah masuk di tahapan pertama dzikir Sirul Asrar. Ini diasah terus, akhirnya sampailah ainul basyirah, bertemu Allah, melihat. Yang melihat
Allah ya Allah sendiri setelah kefanaan wujud jenengan kalih kula sebagai makhluk. Terakhir hakul basyirah menyatakan innani anallah la ilaha illa ana. Berarti rahasiane dzikir tersebut akan menjadikan hatimu tentrem dan bertemu Allah ketika saat sholat, ketika saat jenengan aktivitas apapun. Disitulah hakikat kedamaian hati adalah ketika saat bertemu Allah. Wong sing sugih dunyane belum tentu atine tentrem. Wong sing duwe jabatan dhuwur sampak presiden belum tentu atine tentrem. Belum tentu. Sebab miturut Quran tentreme sak temene tentrem, hakikate tentrem sing kekal saat jenengan dikatakan sudah bertemu Allah. Sak pirang-pirang Pak pejabat iku atine gelisah sebab takut kelangan jabatane. Sak pirang-pirang Pak wong pabrike niku kuwatah sik gelisah sebab wedi jatuh melarat. Padahal aslinya kita manusia tidak hak mempunyai apapun. Semua milik Allah. Apa yang dititipkan terhadap kita seakan-akan seperti milik kita, tapi sejatinya adalah semua milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Oke? Panitia? Ngapunten Gus, niki setunggal malih bonus nggih. Nggih. Pun setengah kali welas pun. Nggih. Ngapunten nggih Gus nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, perkenalkan kami dari Majelis Ta'lim Rodotul Jannah Dukuh Kampiran Gus. Yang saya tanyakan ini tentang ahli sunnah wal jamaah Gus. Yang jelas dasarnya ahli sunnah wal jamaah itu Al-Quran, hadis, kemudian ditambah ijma dan qiyas. Yang kami perlu pemahaman yaitu menyangkut tentang ijma dan qiyas Gus. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih ahlu sunnah wal jamaah itu? Ada 73 golongan, yang 72 finnar, yang 1 fil jannah. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ayo kita kaji tentang kalimah ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksud sunnah? Apa maksud jamaah? Kalau bahasa ringkes, itulah beliau yang mengikuti apa yang telah Rasulullah jalankan. Ketemunya dalam Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau hambaku ingin betul-betul bercinta denganku, kata Allah, untuk mencintai aku, fattabi'uni, suruh meniru dirimu. Akhirnya Rasulullah jawab, fattabi'uni, ikuti saya. Istifhamnya, apa ya Rasulullah yang kutiru terhadap dirimu? Bapak Ibu,
kita yang hidup di zaman akhir ini kan semuanya berdasarkan katanya lah gitu nih, semua katanya. Kata hadis sahih begini, kata hadis hasan begini. Mohon maaf, kalau kita bicara tentang katanya Pak, gak mari-mari, mesti khilaf, mesti goleki penake makolane dhewe. Nggih ngapunten, contoh kecil mawon, bab masalah bid'ah, ngomong bid'ah. Kanjeng Nabi dulu nggak pernah tahlilan. Sekarang kalau ada yang tahlilan bid'ah, wis lah golongan yang menjalankan tahlil ya terasa terusik lah gitu, disalahkan, akhirnya menyalahkan yang tidak bertahlil. Dan ini nggak ada habisnya Pak. Yang kunut pakai kunut dan tidak sama, yang baca Fatihah dikeraskan dan tidak sama, sampai sejarah kapanpun terus khilaf. Akibat daripada kekhilafan itu dimanfaatkan oleh nafsu untuk menanamkan hasud. Akhirnya apa Pak? Rebutan umat, banyak-banyakan umat. Kalau sudah banyak-banyakan umat sampai gak paham, dimanfaatkan untuk politik. Kami tidak membahas di wilayah ini Pak ya, saya membahas sak temene ahlu sunnah wal jamaah iku ya apa sih? Disebut sunnah sesuatu yang tidak wajib, artinya ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya sunnah. Artinya apa? Zaman Rasulullah, apa yang beliau jalankan tidak jauh berbeda dengan jenengan. Kerja, makan, minum, taklim muta'alim, apapun itu, nggih nikah, nggih punya anak, wis macam-macam. Niku sunnah-sunnah. Al jamaah jenengan kedah maksudnya adalah syuhudul wahdah fil kasroh. Bahasa hakikat gini Pak, Gusti Allah itu koyoke wakeh, koyoke ada si A, si B, si C, semua dilimputi Allah. Makhluk apapun Allah yang melimputi, koyoke seakan-akan banyak. Syuhudul wahdah fil kasrah, tunggalkanlah di dalam banyak itu. Caranya bagaimana? Esakanlah Allah di dalam banyak. Sampean buka di dalam Al-Quran ada Asmaul Husna, jumlahnya berapa Pak Bu? 99. Mulai Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur, diringkes, dicecep jadi siji, dimasukkan asma Allah. Inilah proses ahadiyah menuju ahad. Kalau kita bicara Allah berarti ahad, gak ada nama selain Allah. Artinya Ar-Rahman di dalam Allah, Ar-Rahim di dalam Allah, sampai As-Sabur di dalam Allah. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Segala aktivitas apapun jenengan, baik ibadah murni atau tidak murni, kita enggak mempermasalahkan. Rasulullah dulu enggak pernah sendokan kalau makan, kalau numpak kendaraan mesti onta, tidak boleh sekarang pakai kijang, pakai Innova,
nggak boleh. Ya jangan begitu Pak, zaman kita berbeda. Jangan sebut kendaraannya. Dikatakan jamaah, dikumpulkan semuanya yang banyak itu untuk menuju akad. Artinya baik jenengan ibadah murni atau tidak murni, bagaimana hati sampean ini wajah tuan, itulah ahli sunnah wal jamaah miturut kacamata hakikat. Sebab kalau semua ada duduk di sini, mohon maaf, yang pakai kunut tidak akan pernah menyalahkan yang nggak pakai kunut, karena dia sibuk melihat semua yang menggerakkan Allah. Yang nggak pakai kunut juga begitu, nggak akan menyalahkan. Nggak ada khilaf Pak di antara diri kita sebagai manusia. Nek wis gak ono khilaf, ya ora enek hasud, ora enek pinter-pinteran, gak ono akeh-akehan. Intine ati iki sedaya ingat dateng Gusti. Nek koyok ngene dunya, gak ono dunya perang, gak ono, karena sibuk hatinya itu selalu dzikir nang Gusti. Tapi Gusti Allah gak gawe ngono dunyane cek gegeran. Makanya mengapa Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat 41, iblis ngomong, Gusti, Adam dan anak putu Adam seluruhnya aku sesatkan sampai akhir hayatnya, kecuali satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itulah orang-orang yang hamba di antara orang yang tidak bisa kami gelincirkan adalah hamba Anda, hamba panjenengan yang panjenengan pilih. Siapa hamba Allah yang dipilih? Itulah hamba yang hatinya telah menyala nur ma'rifat. Makanya jenengan untuk saat ini sing hamil, nek laki-laki anak sampai nanti kasih nama mukhlasin ya. Nek lanang, nek wedok mu'anase terserah jenengan. Artinya tafaul supaya putra-putra sampean iku dijadikan Allah putra yang dipilih dening Gusti Allah. Ngoten lho, basa Jawa ni napa? Hamba yang dipilih terserah, walaupun gak Arab, mboten napa-napa. Jawane apa, Inggrise apa, terserah. Nek sampean identik ambek Arab, ya Arab mukhlasin. Artinya hamba yang Allah pilih. Wis ngaten. Pun matur suwun atas semua atensi dari Bapak Ibu yang sudah masuk pada malam hari ini, mulai awal sampai akhir. Semoga apa yang Allah berikan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afat dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina ya Allah min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ta'atika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.